sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kali ini akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Dan hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal. Hari ini kita akan membahas ada 5 hal tentang hak asasi manusia. Yang pertama, konsep-konsep dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan internasional. Yang keempat, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, kesimpulan. Konsep-konsep dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Konsep HAM berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subjek dan bukan objek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, ras, ideologi, suku, bangsa, dan bahasa. Dan konsep-konsep HAM meliputi haknya untuk hidup, keamanan tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan, serta penyiksaan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perjuangan penegakan HAM dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Semakin maju peradaban manusia, semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Para ahli menyepakati bahwa sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak adanya Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antar masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Sementara di dunia barat baru dimulai abad ke-13 dengan dibuatnya Magna Carta, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut. Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya. Dan sekarang sudah mulai diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Instrumen hak asasi manusia. Dari kata instrumen yang artinya adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Lembaga HAM nasional yang memberikan perlindungan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Lembaga Ombudsman, Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional yaitu Majelis Umum PBB, United Nations General Assembly, Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, Dewan Hak Asasi Manusia, Economy Nation Human Rights Council, Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan HAM, Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat. Yang kedua, diskriminasi rasial dan etnis. Yang ketiga, hak asasi perempuan. Yang keempat, penahanan sewenang-wenang. Yang kelima, hak atas privasi dan pemantauan massa. Yang keenam, hak pekerja dan hak buruh. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai satu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Demikianlah presentasi saya tentang hak asasi manusia. Semoga yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.